Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada. Saat ini kru Jateng TV berada di kantor Kecamatan Toroh dan akan kita saksikan kegiatan Musrembang RKPD tahun 2026 yang nanti akan dibuka langsung oleh Camat Toroh Ibu Hajah Endah Dwi Handayani SEMM, dan beliau punya slogan yang baru saja dibuat tadi malam, yaitu Toroh maju, Toroh lebih hebat, dan Toroh satu langkah lebih maju. Dan akan dibuktikan bahwa beliau akan semangat untuk menata, meningkatkan pembangunan yang ada di Kecamatan Toroh. Oke pemirsa, langsung kita ikuti kegiatan Musrembang RKPD tahun 2026. Salam berhubung. Indah Dwi Handayani SEMM, meskipun baru menjabat Camat Toroh, dirinya optimis akan mensejahterakan warganya. Grobogan, Jateng TV Channel. Indah Dwi Handayani SEMM, Camat Toroh yang baru dilantik beberapa bulan yang lalu, setelah dirinya menjabat sebagai Sekretaris Camat Sekcam Godong, dirinya optimis akan mengupayakan kesejahteraan masyarakat di wilayah Toroh. Hal tersebut dibuktikan ketika membuka kegiatan Musrembang RKPD tahun 2026, yang bertempat di pendopo kantor Kecamatan Toroh pada hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025. Kegiatan Musrembang RKPD tahun 2026 juga diikuti seluruh BUMDes dan UMKM yang ada di 16 desa sekecamatan Toroh. UMKM yang ada di desa di Kecamatan Toroh turut berpartisipasi atas penyelenggaraan Mini Expo ini, menunjukkan potensi yang ada di desanya masing-masing, lebih-lebih produk kuliner serta home industry, sehingga suasana di halaman kantor Kecamatan Toroh sangat meriah demi mensukseskan pelaksanaan Musrembang RKPD 2026. Sangatlah tepat bila mana Camat Toroh Indah Dwi Handayani SEMM membuat slogan guna meningkatkan etos serta semangat kerja, baik karyawan Kecamatan Toroh dan semua aparat pemerintah desa dalam memajukan dan membangun wilayah Toroh. Dengan slogan Toroh hebat, Toroh luar biasa, dan Toroh satu langkah lebih maju, diharapkan ke depan kesejahteraan masyarakat Toroh bisa tercapai. Bahkan Camat Toroh Indah Dwi Handayani secara tegas menyampaikan dalam sambutannya, Musrembang RKPD 2026, di Kecamatan Toroh ada 3 titik yang harus segera direalisasikan atau menjadi skala prioritas pembangunan, baik jalan dan jembatan yang harus diperjuangkan dan direalisasikan tahun depan. Adapun pembangunan prioritas yang perlu direalisasi adalah 1. Pelebaran ruas jalan dari Gendingan Depok ke timur sampai Desa Ngerandah. 2. Pelebaran ruas jalan Keranggan Harjo sampai Desa Sedadi, dan 1 lagi pembangunan jembatan yang kondisinya memprihatinkan yang ada di Desa Kenteng. Pertimbangan ruas jalan perlu dilebarkan, Camat Toroh memberikan alasan jalan tersebut cukup padat arus kendaraan dan tergolong sempit sehingga rawan terjadi laka lantas. Hal tersebut langsung disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Grobogan Eko Budi Santoso yang hadir di Musrembang RKPD 2026. Eko Budi Santoso dari Dapil 1 Purwodadi, Toroh dan Geyer menyampaikan secara pribadi dirinya menyetujui, hanya saja semua dikembalikan juga kepada rekan-rekan DPRD yang juga hadir dalam kegiatan Musrembang RKPD tahun 2026. Agar lebih jelas berikut kita simak bersama wawancara dalam bentuk podcast, wartawan Jateng TV Channel dengan Indah Dwi Handayani selaku Camat Toroh. Dari kantor Kecamatan Toroh, Imam Suranto reporter, Puji Daryana kameramen dan editing, melaporkan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, khususnya warga Grobogan yang salam Grobogan hebat.
Pemirsa, saat ini kru Jateng TV berada di ruang Camat Toro, Bu Indah Dwi Handayani, SEMM, yang baru kali ini menjabat sebagai Camat Toro. Luar biasa, kita apresiasi 10 bulan pemirsa jadi sekretaris Kecamatan Godong, oleh karena beliau prestasinya di Godong itu sangat luar biasa, dan oleh Bupati melalui rapat termasuk Pak Sekda, dia diamanai untuk menjabat memimpin camat di Kecamatan Toro. Dan pemirsa, barusan tadi berlangsung Musrengbang RKPD 2026 dan berlangsung sangat sukses, sangat meriah sekali. Juga ada Expo UMKM yang ada di desa-desa di Kecamatan Toro. Untuk mengetahui sejauh mana suksesnya tadi ketika Bu Indah menjabat Camat Toro yang baru, dan Musrengbang RKPD ini pertama kali beliau pimpin, itu kita tanya-tanya dan langsung kita sapa pada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu, Bu Indah. Alhamdulillah, pangastunipun. Capek kita ya. Capek, Mas. Nggih, Tapi nggih. capeknya puas. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah, karena ada kerjasama dari tim, Mas. Oh, Kalau gitu saya ya, tim kok. bekerja sendiri, seorang camat tidak akan bisa Nggak mampu, tercapai. nggih. Makanya dengan adanya stakeholder yang ada di Kecamatan Toro, Persiapannya berapa hari Bu Camat? waduh lama, Mas. Kelihatan sukses seperti tadi. Nah, itu ya sekitar 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu. Kita rapat persiapan ini, mana yang harus ditayangkan dan lain sebagainya. Alhamdulillah teman-teman di sini, kepala desa, semua perangkat dan stakeholder dinas instansi terkait mendukung apa yang menjadi pola kerja saya. Bu Indah, selaku Camat Toro yang baru, tadi waktu Musrengbang RKPD dihadiri langsung sama Pak Eko selaku Ketua Komisi C. Dan saya melihat jenengan waktu pembukaan begitu pedenya memprioritaskan A, B, C, terutama jalan yang arah dari Tambir yang itu perlu pelebaran yang sangat sensitif sekali untuk laka lantas. Bu Camat, saya lihat baru kali ini saya mengikuti Musreng, ada seorang camat yang berlari langsung menyampaikan, oh ini harus diprioritaskan. Dan alhamdulillah ditanggapi langsung sama Pak Eko. Itu gimana Bu Camat? Udah disetting sebelumnya atau spontan? Itu, Alhamdulillah, saya tidak pernah menyeting apa yang saya lakukan. Tetapi itu spontanitas dari hati nurani saya. Saya selaku camat, saya harus melindungi masyarakat saya yang ada di wilayah Toro. Bagaimana untuk keamanannya, kesejahteraannya, dan semua yang ada di Kecamatan Toro. Kebetulan saya waktu di desa, saya menemui ini kok seperti ini. Saya sudah berpikir, kok kalau terjadi masyarakat saya yang lewat sini, ternyata ada korban, masyarakat saya menjadi korban. Tadi ada, sepertinya ada 3 ya, bersama yang diprioritaskan. Apa saja Bu Camat disampaikan? Jadi, saya itu intinya mempunyai 3 program pembangunan tadi dengan asumsi semoga masyarakat itu lebih sejahtera, lebih terjamin keamanannya. Jadi mereka kalau ada kecelakaan lalu lintas jelas kesehatannya terganggu. Mayoritas di sini ada warga setiap jam 7 katakanlah anak-anak yang sekolah yang menjadi penerus bangsa. Penerus bangsa itu yang harus kita lindungi di samping yang sepuh semua harus, terutama sekarang apalagi gentingnya negara kita di tahun 2045 itu menuju Indonesia Emas. Kenapa Indonesia Emas? Masyarakatnya terjamin kesehatannya, terjamin pendidikannya. Lah kalau ada jalan seperti itu, kebetulan anak-anak ini mau berangkat sekolah, terus terjadi laka, kan kasihan mereka sebagai penerus bangsa, akhirnya mereka tidak bisa meneruskan pendidikannya gara-gara satu titik mana Bu Camat yang jadi prioritas tadi? Itu ada titik antara kenteng jembatan kenteng tadi, ruas jalan antara Gendingan sampai Keranda, ruas jalan antara Keranggan dan Sedadi. Saya mohon dari pemerintah kabupaten untuk menjadikan perhatian. Dilebarkan Bu Camat, guys. Dilebarkan, saya minta dilebarkan sehingga terjadi kalau jalan itu pas papasan atau itu enggak terlalu apa istilahnya menimbulkan kecelakaan, menimbulkan kecelakaan. Karena apa? Saya selaku Camat Toro itu tahu persis. Pernah saya ke desa ada laka di situ. Saya sampai menangis. Masya Allah, ini warga saya.
terjadi seperti ini. Saya sebagai camat, piye caraku bertindak supaya tidak sepi. Akhirnya saya berembuk, saya mempunyai iki kudu diusul, ini diusulkan. Yang lain juga prioritas, tapi ada yang lebih urgent. prioritas. Tadi sepertinya kan langsung dibahas di pembahasan rumpun Bu Camat. Terus dari hasil prioritas jalan yang dilebarkan tadi, itu hasilnya seperti apa setelah yang satu ini? Musrenbang RKPD tahun 2026 adalah wadah yang sangat dinantikan bagi warga Kecamatan Toro untuk bisa menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan. Warga Kecamatan Toro begitu antusias untuk menyampaikan aspirasinya dan selalu siap untuk menghadiri acara Musrenbang RKPD. Banyak usulan yang diajukan oleh desa. Besar harapan kami untuk dapat disetujui demi kepentingan pembangunan yang lebih baik di wilayah Kecamatan Toro. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tema Musrenbang yaitu penguatan masyarakat yang berdaya saing menuju sejahtera dan berkelanjutan. Dan sebagai bentuk sinergitas pelaksanaan Musrenbang, Kecamatan Toro bekerjasama dengan UMKM yang berasal dari 16 desa yang menampilkan berbagai macam produk unggulan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Selain itu, beberapa stand expo juga diisi oleh beberapa instansi seperti Koordinator Wilayah Kecamatan Pendidikan yang menampilkan penguatan masyarakat yang berdaya saing sekaligus sebagai komitmen kami mewujudkan Kecamatan Toro yang sehat dan berkelanjutan. Juga telah siap sedia dari Puskesmas untuk melayani kesehatan masyarakat secara gratis. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa tahapan perencanaan pembangunan di Kecamatan Toro dimulai dari usulan Musrenbang Des dalam bentuk DU RKP maupun usulan dari dinas instansi di wilayah Kecamatan Toro yang kemudian dibawa ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, yang kemudian dari sekian banyak usulan dimusyawarahkan untuk kemudian dipilih usulan prioritas Bapak Kepala Bapeda. Saya mohon untuk dapat menjadikan perhatian karena 3 proyek, 3 pembangunan di Kecamatan Toro ini benar-benar urgent. Sudah bertahun-tahun diusulkan tapi belum mendapatkan kesempatan untuk pembangunan ini. Saya mohon untuk tahun ke depan 2006 Bapak bentuk DPR untuk bisa ibu-ibu dapilnya mohon untuk bisa mendukung apa yang menjadi keinginan saya dan masyarakat Bahwa juga supaya 3 proyek pembangunan ini bisa terrealisasi. Dari total 139 usulan ada 3 prioritas yang akan kami usulkan, yaitu 1. Pelebaran dan rehabilitasi ruas jalan Gendingan Ngeranda. Pak Ketua Bapeda, kenapa saya katakan itu? Karena saya terjun langsung lewati jalan tersebut, benar-benar sangat sempit. Ukuran untuk jalan yang begitu padat penduduknya, nomor 2 setelah Kecamatan Purwodadi, sangat tidak memungkinkan. Kedua, pelebaran dan rehabilitasi ruas jalan Prangganarjo Sedadi juga perlu mendapatkan perhatian karena jalannya juga begitu sempit. Ketiga, perbaikan jembatan Kenteng yang beroperasi di Dusun Turi, luas jalan Desa Bangsri, Karanganyar, Asem Rudung, Kenteng. Monggo anggota DPR Dapil 1 Grobogan
yang hadir di sini beserta tim monitoring Musrenbang RKPD tahun 2026 Kabupaten Grobogan dan para hadirin yang hadir di acara Musrenbang Jam untuk dapat menyaksikan penayangan 3 prioritas pembangunan yang ada di wilayah kecamatan. Ya pemirsa, kita lanjut podcast kita dengan Bu Indah Dwi Handayani selaku Camat Toro. Bu Indah, tadi kan habis pembahasan musreng dengan sampaikan langsung ke Pak Eko selaku Ketua Komisi J dan dibahas di rapat rumpun. Kira-kira dari hasil pembahasan prioritas pelebaran jalan tuh seperti apa ke depannya, Bu Camat? Ada gambaran di cancel, di pending atau direalisasi? Silahkan. Alhamdulillah, tadi dari rapat rumpun ada rumpun ekonomi, ada rumpun sosbud, ada rumpun keuangan, itu semuanya mendukung usulan saya. Intinya menjadi prioritas. Alhamdulillah dukungan stakeholder dan semua pihak yang tadi ikut rapat itu mendukung apa yang menjadi prioritas program Kecamatan Toro. Jadi tujuan saya bukan untuk saya pribadi, tapi tujuan saya untuk masyarakat Toro. Jadi non sewu tadi hasilnya saya masuk ke masing-masing rumpun, bagaimana bagaimana ternyata 3 pembangunan yang prioritaskan menjadi program nomor 1 di setiap rumpun semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah usulan saya bisa diterima dan baik oleh pihak pemerintah daerah, oleh DPR, oleh masyarakat yang tadi ikut rumpun tadi rapat bisa menerima apa yang menjadi usulan saya, karena sudah lama itu diusulkan berangan-angan, tapi baru kali ini bisa diterima dengan welcome dengan baik. Perhatian serius tadi lihat ada Pak Ahmad Siddiq dari PKS, Pak Arno dari PDIP dan sebagainya, itu yang merespon sekali karena memang ya harus diperjuangkan, karena tadi saya mengapresiasi tadi spotnya Pak Eko. Kalau pengen suaranya stabil, meningkat, ya tolong apa yang jadi usulan musren RKPD di Kecamatan Toro ya diperjuangkan itu. Artinya sama-sama tanggung jawab. Kalau pengen dapat suara, ya tolong ini ya usulannya juga diakomodir kan seperti itu. Alhamdulillah. Bu Camat, selain di infrastruktur fisik, usulannya yang urgent yang sepertinya diakomodir sama Pak Abi Bapeda di bidang ekonomi pemberdayaan, ada nggak Bu Camat tadi? Tadi untuk sementara memang karena ini ada program pemerintah proyek makan gratis, memang semua iya betul. Jadi intinya keuangan ini masing-masing daerah kan punya kapasitas kemampuan. Jadi kita selaku camat yang ada di wilayah juga memahami apapun yang diputuskan oleh pemerintah daerah kita ikut. Yang jelas itu pemerintah daerah sudah sedemikian rupa untuk memperjuangkan, tapi kahanan kalau memang nanti ada 2 yang terrealisasi kita harus legowo. Itulah karena kebijakan pemerintah itu ada kebijakan-kebijakan lain yang harus dipenuhi, tidak hanya infrastruktur. Itu dari saya. Terus melihat dukungan antusias sekali dari UMKM desa-desa tadi Bu Camat, Expo tadi, menurut Bu Camat seperti apa? Luar biasa. Ternyata saya baru kali ini, saya sampai tadi menangis, betul. Saya tadi, kalau saya cerita menangis. Tahun depan tetap ada Expo lagi. Masya Allah, nanti kita tingkatkan. Karena apa? Saya jalan, saya tadi menitikkan air mata. Sampai ada, Bu, ini dari anak cerita dia, Masya Allah. Saya sempat beli. Karena saya menghargai mereka sudah bersusah payah masyarakat saya untuk mengembangkan UMKM. Jadi dia tidak mengandalkan lapangan pekerjaan yang ada di luar kecamatan, tapi di kecamatan sendiri itu ada peluang banyak. Itu potensi yang digunakan masyarakat. Dan saya merasa mengapresiasi apa yang menjadi keinginan dari masyarakat untuk UMKM tersebut. Saya berusaha untuk turut ikut serta ke dalamnya untuk meningkatkan bagaimana supaya lebih berkembang dengan seperti pecel gambringan Bu Camat, itu sampai sekarang masih bertahan. Dan itu jadi ekornya ternyata Tambirejo sampai sekarang kulinernya itu di pecel itu juga hadir terus. Saya tadi juga ngicipi, enak sekali, termasuk katong tadi diwulnya luar biasa. Saya itu orang Surabaya, tapi ketika saya
hadir di wilayah Toro ini Yeah. dengan jabatan yang baru sebagai camat. Yeah. Saya tadi ikut makan, ternyata luar biasa masakan. Ternyata Sama orang tadi ngincipin apa iya, sih gawange? lontong sayur. Oh, lontong Masya wedhe, Allah. gulung. Terus pecelnya tak Yes, intip sedikit, yes, Mas Allah. yes. Saya ngomong ibu, panjenengan toh sampai bertahun-tahun kalau seperti ini panjenengan tetap eksis, tidak kalah dengan rumah makan yang Iya, besar-besar. iya, Itulah betul. dari masyarakat kecil yang mengupayakan untuk menyambung hidupnya dengan meningkatkan apa yang menjadi kepandian mereka lewat produk-produk, katakanlah membuat keripik tempe, membuat keripik pisang, membuat ini karena mereka ingin eksis. Ini loh, saya bisa memunculkan produk, kepandian saya bisa berkembang dengan yang dikehendaki oleh pemerintah. Ya. Alhamdulillah, Mas. Ya. Oke, Bu Samad, mungkin ada saran untuk pemerintah desa kalau melihat Expo tadi kan luar biasa potensi yang ada. Bu Samad selaku pimpinan wilayah Toro terhadap pemerintah desa yang sudah ada potensi UMKM di desa itu seperti apa setelah yang satu ini? Kita ada mandatori yang harus dilaksanakan. Pastinya membuat suatu perubahan yang akan mau tidak mau kita laksanakan. Hanya ada satu solusi. Jadi pembangunan kabupaten Gemuran itu kan nanti ada dana yang harus disesuaikan. Kalau dana DAK sudah hilang ya sudah hilang, kita tidak mungkin. Tapi kalau DAU yang sudah ditetapkan kemudian terjadi pengurangan, inilah yang mengganggu kinerja kita nanti. Ini menjadi PR Pak Bapeda tadi yang harus solusinya bagaimana. Solusinya satu-satu jalan ya nanti tradisi lama yang Jawa. Utang itu tidak semudah itu, tidak sejauh bupati dilantik lalu dari tangan DPD baru kan dilantik sekarang boleh tidak seperti itu. Bupati pastinya punya proses, harus ada RPJMD dulu. Padahal bupati harus 6 bulan setelah dilantik baru bisa. Ini proses, dan ini pastinya nanti akan mengganggu, sedikit mengganggu apa yang menjadi program-program kita di kabupaten juga. Karena ada negara-negara yang sudah harus dipangkas dan sebagainya. Namun saya tetap optimis dengan kepemimpinan bupati terpilih yang baru kita nanti akan kita lantik dan dukungan dari semua teman-teman di fraksi di DPR. Kalau kemarin itu mohon maaf yang tidak sejalan dengan ini kan cuma PKB. Karena sekarang Mas Habibie sudah jinak dengan saya. Karena kebetulan anggota saya di Komisi C, saya tuanya, jadi sudah tidak begitu galak seperti kemarin. Kita sudah sepakat yang berlalu, sekarang kita hadapi ke depan. Karena kita punya misi 5 tahun ke depan. Politiknya seperti itu, taruh bareng-bareng. Gantinya kan penyebab itu mah ada sejarah mobil mogok nang jalan, masa itu ketua komisi nunggoni ngaleni banding saya tunggoni. Saking terharunya dia itu mengatakan baru kali ini Pak saya ketua komisi. Ini secara nyata, artinya apa? Bahasanya proses politik itu butuh satu keharmonisan untuk mendukung program-program pemerintah. Saya ingin bayangkan kalau bupati terpilih yang nanti dilantik, kemudian dalam perjalanannya direcoki oleh teman-teman partai politik yang lain, maka di dalam politik itu ada suatu keharmonisan. Bapak Ibu sekalian, saya kira hal-hal yang penting pada hari ini, prioritas tadi bersama skala prioritas saya menjadikan insya Allah mampu. Karena saya berbicara hanya dengan satu keyakinan sebagai contoh kemarin waktu Pak Lurah rusak dari mindak orang Rombal, saya sudah mengatakan saya pertaruhkan jabatan saya kepala besar naik 2 tahun. Ini yang kami terjadi benar. Nah ini namanya pilihan politik. Sama dengan apa yang disampaikan hari ini, 3 prioritas ini insya Allah dan seyakin-yakinnya nanti kita selesaikan. Paling-paling sing programnya malam tadi jembatan terkait karena wilayah aku. Saya itu apa terkait itu ya? Orang hari-hari.
Ya, tapi ada Mbak Desa itu bisa binaannya ya saya nggak tahu. Karena jaga Pak Lurah, tapi Mbak Desa ya nanti. Itu kemudian satu hal Bapak Ibu, kaitannya dengan kejadian-kejadian di masyarakat di media yang ramai, yaitu kaitannya dengan gizi makanan gizi sehat ini, gratis ini, saya minta tolong disampaikan. Kalau di desa sebelah, di kecamatan sebelah di desa saya, itu sudah banyak oknum-oknum yang ke rumah-rumah nawari kamu jadi ini dan sebagainya. Karena saya adalah ada bisa mensosialisasikan, jangan percaya. Sederhana kok, mereka hanya minta soal mereka mintanya saya tidak tahu, tapi mereka mengajukan kalau kamu kepingin jadi ini, kamu harus punya NPWP dulu. Padahal NPWP itu persoalan yang tidak sederhana. Saya jadi anggota DPR hampir 6 periode. Ya laporan pajak resor. Apalagi masyarakat sekarang nanti harus membuat NPWP yang punya kewajiban administrasi dan kewajiban hukum. Karena kalau dia setiap tahun tidak melaporkan, dia kena denda. Berapa tahun kena pidana, penalti dan sebagainya. Ini yang harus masyarakat sosialisasikan. Dan sampai hari ini pemerintah kabupaten sendiri belum tahu persis nanti mekanismenya seperti apa. Nanti biar kepala Bapeda yang menyampaikan kaitannya dengan makan siang di sini, dan semoga ini juga bisa terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan dampak-dampak yang negatif di masyarakat. Kalau di media sudah banyak yang kena berapa juta, semoga saja digerobokan tidak ada. Itu Bapak Ibu, dan terima kasih kepada Bapeda yang hari ini alokasi anggaran kecamatan Toron kalau bersama totalnya ambil 21 miliar seluruhnya kecamatan Toron, biaya cuma 16 miliar. Tetap mengalami oke Toron, Sugih Toron, ning pinter wong biaya, pinter kecamatan dia. Karena dibuktikan Pak, mohon maaf saya sampaikan, bukan saya, agar masyarakat juga motivasi lagi. Dari 280 desa, baru 27 desa yang menjadi desa mandiri. Total 16 desa, belum ada satupun yang mendapat predikat desa mandiri. Iya, saya Joko, ada satu desa mandiri Pak. Kecamatan Gaya. Artinya apa? Monggo, Pak itu merupakan salah satu parameter pemberian dalam pemerintahan dan harus dijalankan. Bagaimana? Karena Anda berpikiran menambah desa maju menjadi desa mandiri, malah gak itu bantuan. Keliru. Wong mandiri itu malah segala saya sudah wong limuwe, artinya sebagian berlomba-lomba mosok rupiah. Nah, ini bukan apa-apa, saya berikan motivasi karena dari Bapeda sendiri dan di Permade sendiri berharap juga desa-desa di Kecamatan Toron ini juga bisa menjadi desa mandiri, karena ini menjadi parameter dari Kemenkes, dari desa tertinggal, kemudian desa berkembang, desa maju, desa mandiri. Harus hukumnya wajib. Depok harus bisa, di Morong harus bisa, Katong, Bandung, Silai terserah dari masing-masing kita. Ya kembali, Bu Indah selaku Camat Toro melihat potensi greget tadi terhadap UMKM di desa-desa itu, jelas selaku camat bisa disampaikan ke pemerintah desa yang memiliki potensi UMKM tadi. Silakan. Saya berharap untuk semua pemerintah yang ada di desa bisa mendukung UMKM masing-masing desa itu sendiri. Karena apa, antusias masyarakat sangat bagus. Mereka tidak mau mencari lahan pencarian di luar kecamatan, tetapi mereka mempotensikan apa yang mereka miliki untuk perkembangan desa itu sendiri. Jadi saya mohon dukungan perangkat desa, pemerintahan desa, terutama Mbak Lurah atau perangkat lainnya atau stakeholder yang ada di sana. Ayo
dukunglah apa yang sudah menjadi produk unggulan wilayah panjenengan masing-masing, sehingga bisa ditampilkan, bisa dikembangkan, bisa dipromosikan, sehingga menjadi ikon dari desa itu sendiri. Katakanlah, oh di Tambirejo apa yang potensi? Pecel gambrengan. Oh di sini apa potensi? Oh di Kerandah keripik pisangnya. Di situ jangan kalah dengan kabupaten yang lain. Kabupaten yang lain itu bisa berkembang karena ada dukungan dari semua stakeholder yang ada di wilayah masing-masing, terutama saya selaku Camat Toro. Saya berharap Musrenbang di Kecamatan Toro bisa direalisasi dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, karena itu adalah dukungan salah satu dari Kecamatan Toro untuk kita semua, untuk warga masyarakat, untuk pemerintah desa, sehingga lebih maju, lebih terjaga, lebih aman, lebih sejahtera, makmur, sengkuyung dan guyung. Maju Grobogan. Luar biasa Bu Indah selaku camat, dan sampai tadi malam dia punya moto prinsip, sampai dia spontan tadi bahwa dia pengen Toro maju, Toro hebat, dan Toro satu langkah lebih maju. Dan luar biasa. Dan di sini juga ada 3 Sri Kandi, Bulurah Depok, Bulurah Kerandah, dan Bulurah Pilang Payung. Luar biasa Sri Kandi yang dan Toro, semoga bisa mensupport Musrenbang dan ke depan Toro semakin maju. Terakhir Bu Camat, bisa disampaikan harapannya setelah Musren RKPD tadi terhadap teman-teman di DPR, terhadap PMK Grobogan, khususnya Bapeda. Silakan Bu Camat. Ya. Harapan saya, mohon dukungan Bapak Kepala Bapeda, dari anggota Dewan, dan semua yang ada dalam stakeholder untuk pembangunan yang mendukung untuk kemajuan Kecamatan Toro. Saya mohon segala dukungan dan bantuannya, karena saya mengemban amanah di sini juga untuk kepentingan membantu apa yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah, mengamankan masyarakat, membuat masyarakat lebih makmur, lebih sejahtera, lebih maju, satu langkah lebih maju. Hebat. Terima kasih pemirsa Jateng TV, warga Grobogan, podcast kita dengan Bu Indah Dwi Handayani, SEMM selaku Camat Toro. Dan mudah-mudahan podcast siang hari ini bisa menginspirasi untuk kecamatan-kecamatan lain agar bisa lebih maju lagi dan bisa bersaing yang positif. Gitu. Dari ruang Camat Toro, saya Imam Suranto selaku reporter, Puji Daryana kameraman melaporkan, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Jateng Jaya. Terima kasih waktunya, Camat, sehat selalu. Ya, amin. Apa yo? Ini Tambir apa Bolo? Tambir. Oh, Tambir. Betul Pak. Lu kemana gue Tambir ya? Nggih, mboten napa-napa. Anu dilongin mulai. Mulai. Tapi saya tahu di sini ada yang Kerandah, Timur atau Bolo. Ada. Yang mana? SPG, Sego Petel Gambrengan. Ya, Sego Petel Gambrengan itu terkenalnya sejak dulu, sejak berdirinya stasiun Gambrengan. Dulu kan stasiun Gambrengan itu kan tempat berhenti dan perginya kereta. Tapi setelah ada kebijakan baru, sekarang itu pindah di Stasiun Krombo. Tapi ini mulai 1 Februari juga sudah adanya pemberhentian di situ untuk jurusan Gambrengan ke sampai Jogja, Cilacap itu ada kereta yang mulai 1 Februari sudah ada yang berhenti di situ. Jadi Sego Petel Gambrengan dari dulu sampai sekarang tetap eksis, meskipun stasiunnya tidak ditempati untuk berjualan, tapi masyarakat sudah pencar ke beberapa di luar desa macam-macam itu. Ciri-ciri petel Gambrengan gimana dibandingkan dengan petel Madiun? Oh, petel Gambrengan itu campuran kacangnya itu enggak digiling, tapi ditumbuk langsung, ditumbuk dengan alu itu. Jadi kacangnya ada rasa khas kacang, tidak bercampur dengan beda itu. Kalau yang lainnya kan campuran itu, tapi memang kacang murni itu. Urapannya Pak? Urapannya biasanya itu yang
yang utama itu kembang turi, itu wajib ya, kembang turi. Terus biasanya ya terus itu ada bayam, ada kanu, tergantung kan permintaan. Tapi yang wajibnya itu kembang turi. Kembang turi. Untuk lauk Lauknya itu anu biasanya keripik, tempe keripik dan kayak kacang, terus kayak teri itu ada, kadang kayak udang juga ada. itu ada paru gimana? Paru itu perkembangan baru awalnya anu itu. Paru kan ada sekarang itu. Jadi kami bicara dengan siapa Pak nih? Oh saya anu perwakilan Musrembang Cam dari Desa Tambirjo, kebetulan Jatuh Jadiari ada sekretaris desa. Saya setel gambrengan tetap. Ya pemirsa, ini UMKM dari Desa Katong. Ini siapa Bu? Alfi. Bu Alfi. Bu Alfi perwakilan dipilih oleh Bapak Kepala Desa Katong untuk mewakili dalam kegiatan Musrembang RKPD. Ini selain tiwul apa aja Bu? Banyak, ada bolu ketan hitam, ada ini semua catering. Langsung ya? Ini memang produksi umum industri ya? Nggak ngambil dari mana enggak ya, langsung ya? Katongnya dusun apa katongnya? Nanti biar jedes. Alamatnya ini. Oh, ini jedes. Iya. Jedes RT 4 ada. Ini sama Balai Desa Katong? Iya. Mana arah mana? Sama Balai Desa Katong? Oh masih? Yang arah Pokes Stedi ya? Iya. Oke. Sudah berapa tahun menekuni ini budok ini? Pemasarannya mana pemasarannya? Gini, pesanan untuk acara yasinan di Oh gitu ya. kumpulan gitu. Sama Pak Kepala Desa, Pak Katong disupport ya, dibina ya. Sering diikut-ikutkan itu ya. Acara perkawinan juga ada. Oh gitu. Resepsi untuk acara sasrahan, lamaran semuanya Bisa ya. Selain produk apa tiwul, memang khusus spesialis ini enggak semua. bisa ya. Iya. Cuman yang spesialis ini tiwulnya ini ya. Khasnya gitu. Enak. Pemirsa kita coba pemirsa. Kalau ini namanya tiwul apa yang ini? Tiwul ayu. Tiwul ayu. Rasa apa masanya? Ori. Salah, rasa bayar. Masuk pemirsa Iya, enak. masuk. Ini saya mencoba ini. Bayar kan Bisa untuk referensi UMKM yang ada di desa-desa lain tetap semangat dalam menekuni usaha boom industri. Kalau Anda melihat semaraknya Expo UMKM bersama-sama untuk Musrembang RKPD 2006 seperti apa? Prinsipnya kami membangun dan kemudian tentunya mensupport berbahagia atas kolaborasi di pasar Musrembang hanya pelaksanaan musyawarah, tapi juga bagaimana melibatkan UMKM dari masing-masing desa untuk dapat tampil di event ini. Harapannya Pak Arif untuk ekspornya ada yang kurang atau perlu ditingkatkan lagi ke depannya Pak? Ya, kalau ekspornya tentunya kan harus terus ditingkatkan dalam artian Ada variasi produknya, kemudian juga mungkin bisa dikemas dan tentunya juga dalam hal persaingan kan